حي على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah salat zuhur yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara biologis bapak kita itu ada 3. Pertama ya bapak kita, bapak kandung kita sendiri. Kalau diurut yang paling atas ya pertama Nabi Adam alaihissalam. Itulah bapak kita yang pertama, karena kita ya diciptakan awalnya dari tanah. Dan itu berawal dari Nabi Adam alaihissalam. Kemudian di bawahnya adalah Abul Bashar As-Tsani, yaitu bapak yang kedua itu adalah Nabi Nuh alaihissalam. Jadi ketika semua diwafatkan, maka kemudian dari keturunan Nabi Nuh alaihissalam inilah kita. Jadi kita nyambung semua kepada Nabi Nuh alaihissalam, nyambung semua kepada Nabi Adam alaihissalam. Kemudian ada juga bapak ideologis kita, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia bukan bapak biologis tapi bapak ideologis, bapak satu akidah kita dengan dia. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW yang sahih, yang dimana kita dituntun untuk berzikir setiap hari. Apa zikirnya Bapak Ibu? Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim. Dan itu bapak kita Ibrahim alaihissalam secara akidah. Dan Rasulullah dalam zikir itu juga menyebutkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam ini Bapak Ibu, ini Masya Allah, banyak hikmah, ibrah yang bisa kita ambil dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah menyebutkan Nabi Ibrahim alaihissalam itu khalil. Khalil itu dia hanya bukan sekedar kawan, tapi dia juga kekasih. Kawan dan kekasih, cinta. Tapi tidak sempat puncak kekasih cinta yang paling tinggi itu khalil namanya. Tapi dia tidak sampai kepada penyembahan. Disitulah Nabi Ibrahim alaihissalam diletakkan pangkatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni Khalilullah, kawannya Allah, kekasihnya Allah. Tidak sampai kepada puncak kekasih yang paling tinggi, tapi tidak sampai kepada penghambaan.
Maka Nabi Ibrahim alaihissalam ini, Bapak Ibu, ketika sahabat bertanya, datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian sahabat menyambut Rasulullah. Sahabat berkata, "Assalamu alayka ya khairul bariyah." Maka Rasulullah itu menjawab, khairul bariyah itu adalah innahu Ibrahim. Dia itu adalah Ibrahim alaihissalam, bukan saya. Khairul bariyah itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pada peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah melihat Nabi Musa alaihissalam sedang sholat. Maka Rasulullah mengatakan, Nabi Musa alaihissalam itu, mohon maaf Bapak Ibu, badannya tidak besar gitu, tetapi dia kuat. Badan Nabi Musa alaihissalam itu bukan berarti besar, tetapi dia kuat. Kemudian Nabi alaihissalam, yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Nabi Isa, perawakannya persis seperti Urwah ibnu Mas'ud. Urwah ibnu Mas'ud itu adalah sahabat yang dari Taif, orangnya gagah, ganteng, dan tidak mudah terpancing emosi. Itu Urwah ibnu Mas'ud, dan yang digadang-gadang akan menjadi nabi, Urwah ibnu Mas'ud. Dan kemudian aku melihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu persis seperti sahabat kalian ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu perawakannya persis seperti Nabiuna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari Nabi Ibrahim alaihissalam ini kita bisa mengambil banyak hikmah, banyak pelajaran. Selain dia adalah bapak tauhid kita, ideologi kita, artinya sama ideologi kita dengan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam zikir pagi yang kita sebutkan tadi. Bagaimana tidak, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan anaknya di lembah yang tidak akan tumbuh di situ tanaman. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Kalau kita lihat terjemahan Departemen Agama, maka kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan anak dan keluarganya itu di tempat yang tidak tumbuh di situ tanaman. Tapi kalau kita lihat tafsir, Pak, bukan berarti di tempat yang tidak tumbuh, yang tidak ada tumbuh di situ tanaman, di tempat yang tidak ada tumbuh di situ tanaman. Beberapa tafsir menjelaskan arti dari Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwad itu bi ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram, bukan di tempat yang tidak ada tanaman, tetapi di tempat yang tidak mungkin tumbuh tanaman. Nah, itu berbeda, Pak. Kalau ada satu tempat, di situ kemudian ada tanah, lalu tidak tumbuh tanaman di situ, ditanam, tidak ada tanaman tumbuh di situ, tanam tumbuh gitu. Departemen Agama begitu. Tapi ini tidak. Para ulama tafsir menjelaskan di tempat yang tidak mungkin tumbuh tanaman. Itu diserahkan, diletakkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, para keluarganya di tempat yang suci itu. Dari mana kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam bisa punya keyakinan seperti itu kalau tidak punya akidah yang kuat? Dia serahkan semua keluarganya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka persoalan yang baru-baru ini terjadi, penistaan, entah keteledoran atau apapun katanya. Tapi bagi seorang muslim dia wajib marah itu.
kalau dia tidak marah dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian siapa yang bernama Nabi Muhammad, Maria, akan kemudian mendapatkan minuman gratis. Bapak Ibu, di Indonesia ini menjamur para penista-penista agama. Tak ada tindakan, sehingga kemudian mereka bebas berkeliaran seperti itu. Bebas, dibiarkan begitu saja bebas, tak ada hukum yang tegas. Bahkan mereka kemudian mengatakan, bagaimana nasib keluarga yang kemudian 3.000 itu, nanti mereka makan apa? Maka disitulah Bapak Ibu pentingnya akidah. Kalau mereka punya prinsip, asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Itu mereka takut gara-gara itu. Syaitan itu membisikkan kepada mereka tentang kefakiran. Bagaimana nanti kalau mereka berhenti bekerja, mereka makan apa? Itu secara syaitan membisikkan, Pak. Maka kalau kita bekerja di satu tempat instansi ataupun apapun namanya yang haram, maka kemudian kalau kita sudah yakin penuh bahwa itu adalah haram, maka kemudian tinggalkan sepenuhnya. Orang kalau ragu-ragu, Pak, dia nggak akan, aduh bagaimana ya, nanti saya makan apa ya, anak saya nanti makan apa. Kenapa orang bisa nyogok, masuk nyogok, masuk di situ nyogok? Karena akidah nggak kuat. Dia yakin nyogok itu bisa menyelamatkan keluarga dia. Dia yakin bekerja di tempat yang haram itu bisa menyelamatkan keluarga dia. Padahal betapa banyak, betapa luas. Betapa luas apa? Bumi ini yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk bekerja. Jangan katakan ini menyinggung pemerintah. Pemerintah itu kalau salah harus disinggung. Harus disinggung, Pak. Tidak bisa dibiarkan saja. Kalau Anda tidak mau menyinggung, nggak apa-apa. Jangan salahkan orang yang mau menyinggung. Itu urusan dia. Tanggung jawab dia kepada Allah. Semua orang punya dalil. Anda kalau nggak mau menyinggung, nggak apa-apa. Nabi Muhammad dihina. Al-Quran dihina. Berkali-kali umat Islam dihina. Apa kita diam begitu saja? Paling tidak bencilah ia dengan hatimu. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan memang ini kebablasan, Pak. Mereka mungkin mengira seperti video porno yang sebelum-belumnya itu. Begitu dimunculkan akan dilihat oleh orang banyak. Kan begitu. Mungkin mereka mengira seperti itu. Ini nanti kalau dibuat nama ini kan dicintai. Ini kan nama ini diagungi, nanti dia akan ramai. Keinginan mereka seperti itu. Alhamdulillah, Pak. Dan sekarang sudah beberapa provinsi yang menutup tempat tersebut. Dan mudah-mudahan ya kalau di sini mudah tidak ada, bukan baru, wallahu a'lam ya. Mudah-mudahan ditutup itu semua. Dan puncaknya, pusatnya itu semua ditutup. Dan mau tidak mau dalam sistem demokrasi ya memang beginilah, ada kerja kita yang harus sebagai seorang muslim, kerja berat kita sebagai seorang muslim. Di sisi lain sebagian muslimin mengharamkan demokrasi, tapi di sisi lain kita terbentur dengan sesuatu yang tidak bisa kita elakkan. Maka kemudian pencapaian syariat secara total di bidang politik itu, kita berharap bagaimana syariat Allah Subhanahu wa taala tegak dalam diri kita, paling tidak dalam diri kita dulu, sehingga kemudian nanti ke arah yang lebih jauh kita bisa lebih tegakkan. Tapi kita butuh seorang pemimpin, yang pemimpin itu adalah dia bertindak. Ini pasti ada kerja pemimpin di atas sana sehingga kemudian bisa seperti ini, Pak. Pasti ada kerja pemimpin. Maka mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa taala memberikan pemimpin yang soleh kepada kita di sistem demokrasi yang tidak bisa kita elakkan ini, dan mudah-mudahan tegaklah syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu memang pasti, tapi tentang kesiapan kita. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus sholihat, yaitu beriman dan beramal soleh. Syaratnya itu iman dan amal soleh, dan itu nanti pasti tegak kalimatul haq, yaitu pasti tegak syariat Allah Subhanahu wa taala itu. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.